Bung Rocky, ini lagi rame banget nih soal keputusan pemerintah setelah 20 tahun menghentikan ekspor pasir, ya, itu dibuka kembali oleh Pak Jokowi. Dan ini yang menarik adalah dikatakan bahwa ini adalah galian pasir untuk yang sedimen, ya. Jadi pasir-pasir yang ini, kalau sedimen ini kan menjadi memang harus dibersihkan gitu, alasannya begitu gitu. Tapi orang banyak mencurigai ini, ya pasti ada satu transaksi bisnis besar dan transaksi politik juga. Dan yang lebih menarik ini sampai kemudian media-media internasional juga menyoroti keputusan Pak Jokowi ini, karena bagaimanapun ini kaitannya dengan Indonesia, dengan tetangga negara tetangga Singapura begitu ya. Dan kalau udah bicara soal ini kan tanah dan air, ya, kalau udah ngomongin pasir ini kan bicara juga tuh soal kedaulatan. Dan saya kira kita boleh curiga, ini pasti ada agenda politik, agenda ekonomi yang terselubung dalam kasus pembukaan izin ekspor pasir ini. Ya dulu ada film judulnya Pasir Berbisik. Berbisik, yes. Nah. Itu dapat citra tuh. Dian Sastro dapat pujian karena main bagus di situ. Oh, Jadi oke. aktrisnya adalah Dian Sastro. Nah sekarang judulnya Pasir Berbisnis. Oh, oke, oke. Aktornya adalah Jokowi, pasti nggak akan dapat piala apa-apa. Karena ini menjual tanah air, membatalkan perjanjian Indonesia untuk peduli pada lingkungan di dalam beberapa konferensi di Eropa itu apa namanya itu COP 24 apa segala macam. Kan Indonesia berjanji untuk mematuhi semacam grammar internasional tentang keamanan lingkungan. Sekarang Jokowi mengambil alih isu itu justru untuk jualan tanah air kan. Kan ini jualan tanah air buat apa? Jualan tanah air ya mungkin karena ibu kota nggak bisa beres-beres, udah minta investor segala macam, akhirnya Jokowi jual juga pasir itu. Menjual pasir artinya menjual kedaulatan tuh. Karena tadi soal-soal strategi militer, konflik hukum internasional, lama-lama wilayah Singapura makin lama makin mendekat ke Batam, lalu lama-lama Batam ya udah dijual aja sekalian kan. Jadi bagian ini yang kita anggap sebagai ketidakmasukakalan kebijakan tuh. Ada grammar baru, ada tata bahasa baru dunia untuk merawat lingkungan. Ini pasir itu bagian dari hak alam untuk tetap hak laut untuk tetap berpasir. Nah sekarang pasirnya dijadikan modal untuk tukar tambah dengan investor di Singapura misalnya yang menjanjikan dia seolah-olah kalau pasirnya datang nanti mereka akan invest uangnya akan dipakai Jokowi untuk invest di IKN dan Singapura akan jadi semacam showcase Indonesia di luar negeri bahwa Singapura mau invest di Indonesia karena itu yang lain akan masuk ke situ. Tetapi di belakang itu ada para kurawa juga yang bisnis pasirnya dari zaman Orde Baru udah jalan dengan Singapura kan. Jadi kita bisa bongkar aja siapa sebetulnya pebisnis itu yang menyodorkan proposal itu. Jadi ketemulah antara kerakusan para pebisnis pasir dengan keinginan Jokowi untuk dapat investasi, untuk dapat uang untuk bangun IKN. Kan semua ini adanya di situ. Bahwa Susi Pujastuti kemudian menerangkan itu, seharusnya juga Sri Mulyani tahu bahwa bagian ini sebetulnya di belakangnya ada kartel yang hanya mau cari keuntungan dengan akibat kerusakan lingkungan. Kan saudara Menteri Keuangan dulu dapat award sebagai Menteri Keuangan yang pro lingkungan, yang go green-nya bagus tuh. Nah sekarang begitu terjadi peristiwa jual beli pasir ini, siapa yang bertanggung jawab tuh? Yang ada masyarakat sipil. Ya, pasti Greenpeace akan bicara, Walhi akan bicara. Tetapi intinya adalah kepanikan Jokowi karena nggak punya uang. Nah, itu aja. Kepanikan itu dimanfaatkan oleh broker-broker ini. Yes, oke, mari kita bahas satu persatu ya. Ini sebagai orang yang sangat concern dengan lingkungan. Ini dampak dari penambangan pasir itu. Banyak kasus misalnya waktu itu di daerah misalnya Serang dan sebagainya itu akibat penambangan pasir itu ada pulau-pulau yang kemudian tenggelam. Begitu juga dengan di Riau gitu ya. Belum lagi ini dampaknya terhadap kemudian para petani, para nelayan yang di kawasan itu yang akan terganggu. Dan kemudian biota-biota laut di situ juga akan hancur. Dampaknya itu terhadap para nelayan juga luar biasa. Saya kira ini juga jangan hanya memikirkan bahwa ini akan ada duit masuk gitu untuk pemerintah. Iya, kalau kita lihat secara etika lingkungan, pasti akan mengubah ekosistem di mana pasir itu melekat di bumi, sekarang dia dibikin melekat ke industri-industri yang ada di Singapura. Nah, sebaliknya, begitu pasir itu digali dari dasar laut Indonesia, kerusakan laut sudah terjadi. Begitu pasir itu tiba di pantai Singapura, kerusakan di pantai Singapura juga terjadi. Tetapi pasir itu kan hanya jadi fondasi untuk bangunan-bangunan bisnis Singapura, yang pasti efeknya adalah akumulasi. Jadi kelihatannya pasir Indonesia jadi basis akumulasi kapital di Singapura. Sementara Indonesia sendiri
disparitasnya tinggi sekali itu. Jadi kita lihat ekologi politik itu merusak ekologi natural kita. Nah, kalau kita belajar tentang sistem green economy segala macam, ini udah pasti merusak arah bukan arah bangsa, arah dunia, arah planet untuk tetap memelihara kelestarian lingkungan dengan akibat pemanasan global, kerusakan ekosistem laut, apa namanya artefak-artefak yang seharusnya ada di dasar laut mungkin tergali lalu kimia-kimia tertentu masuk lagi berubah menjadi racun. Kan semua ini harus dilihat secara ekosistem atau secara ekologis bahkan. Dan Jokowi tidak paham ekologi, itu masalahnya. Jokowi hanya paham bahwa pasir itu ada harga ekonominya tuh, bukan masalah ekologi yang dia pikirkan. Jadi Pak Jokowi memang kemampuannya di dalam sebuah hal itu rendah sekali itu. Ya, ya. Dan saya kira ini satu kebijakan ini saja itu membatalkan argumentasi istana yang menyatakan bahwa mengapa Pak Jokowi itu ingin cawe-cawe, karena Pak Jokowi itu ingin memastikan bahwa pembangunan Indonesia membuat antara IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan ekonomi hijau dan sebagainya itu akan terus berlanjut. Karena dengan membuka keran impor ini semuanya berantakan argumen itu, dan kita tahu kalau gitu itu retorika kosong sebenarnya untuk perpanjangan masa jabatan dengan alasan tadi itu. Ya itu ekonomi hijau itu yang Presiden Indonesia janjikan di Paris, di Glasgow, di Tokyo segala macam itu. Dan dia didampingi oleh menteri-menteri yang paham tentang kerusakan lingkungan, dan Sri Mulyani selalu disuruh untuk menghitung itu. Kan mestinya Sri Mulyani kasih poin dong bahwa itu berbahaya dalam rangka merawat masa depan dunia, masa depan keadilan dunia, masa depan Gen Z, millennials, etc. Tetapi semua mereka ini kan seolah-olah itu ajaibnya, semua jadi bisu begitu Jokowi putuskan. Dari awal IKN itu diputuskan tanpa konsultasi lingkungan, tetapi mulai dari Sri Mulyani, Departemen Teknis mengatakan ya bisa kita biayai. Begitu dia nggak bisa biayai, maka Jokowi bilang, kalian bilang bisa dibiayai oleh APBN, iya tapi 20%, sekarang saya mau 40%. Kalau begitu nggak cukup, sekarang saya mau jual pasir, nggak cukup lagi, Batam saya mau jual segala macam tuh, konsesi saya bikin 3.000 tahun tuh. Jadi semua itu kan mengarah pada satu kesimpulan, ini rejim do not speak environmental ethics, ecological secara ekologis buta huruf tuh. Padahal dunia memantau Indonesia sebagai barang yang sedang membusuk itu. Jadi kalau kita lihat kok kesadaran intelektualnya nggak ada ya, kesadaran moral nggak ada ya. Kepada siapa? Ya pada mereka yang seharusnya punya, mulai dari Sri Mulyani sampai Mahfud MD. Ini kan orang-orang yang akhirnya kesadaran intelektualnya kosong, kesadaran moralnya tipis, dan kemampuan politisnya itu tidak lebih dari jadi dealer. Jadi Jokowi jadi dealer antara kekuasaan Jokowi dan para oligarki, Sri Mulyani jadi dealer antara ambisi Jokowi dengan ketidakmampuan dia untuk menegur bahwa ini melanggar prinsip-prinsip keuangan hijau misalnya, atau bisnis hijau. Jadi standar kita harus kita tiba mengatakan bahwa ini semua sedang menjadi perawa. Ya, ya. Oke, mari kita teruskan ya. Sekarang, dan ini jelas target utamanya kalau namanya pasir ini tentu Singapura. Karena Singapura itu kan sekarang adalah importer terbesar di dunia untuk pasir. Dan Malaysia ini negara tetangga sudah lama ini menghentikan soal itu. Soal pembelian pasir juga. Dan Indonesia itu memang potensial karena sangat dekat dengan Malaysia dan sangat dekat dengan Singapura. Dan Singapura tahu banget bahwa semua di Indonesia itu aturable. Padahal ini kan dampaknya kalau kemudian ini bagi Singapura kan lama-lama memperluas wilayahnya kan, Bung Rocky. Ya, teritorinya makin luas dan itu kan ada konsekuensi terhadap batas laut Indonesia dengan Singapura dan sebagainya. Dan ini ke depan bisa jadi dispute loh antara Indonesia dengan Singapura. Ya itu para ahli hukum tata negara laut atau hukum lingkungan tahu efek-efek itu. Tapi bagi Jokowi apa pedulinya dia? Yang penting ambisi dia per hari ini terpenuhi dulu, bahwa APBN nggak mampu membiayai IKN, infrastruktur masih perlu anggaran, maka satu cara adalah jual pasir, artinya jual kedaulatan. Dan itu penanda bahwa kebijakan tidak diatur berdasarkan prinsip kekacauan masa depan kan, mengantisipasi bahwa peristiwa semacam ini akan memporak-porandakan pertahanan Indonesia, akan ada dispute baru di dalam hukum laut Indonesia, zona ekonomi eksklusifnya ternyata nggak segitu yang diklaim oleh Indonesia tuh. Kan Singapura lebih paham untuk memanfaatkan momen pertama ini untuk dapat gain di dalam langkah ketiga. Jadi itu intinya kan. Jadi Indonesia betul-betul dilecehkan aja
karena presiden kita tidak mampu berpikir komprehensif dalam soal-soal itu. Kenapa presiden tidak mampu berpikir? Ya udah kita terima itu sebagai kapasitas beliau, nggak sampai di situ. Tapi kan banyak menteri teknis yang sebetulnya paham secara teknokratis akibat dari jual beli pasir ini secara ekonomis, secara ekologis, bahkan secara security. Nah, mereka yang diam itu artinya di dalam diri mereka juga tidak ada kapasitas intelektual untuk membayangkan bahwa Indonesia bisa hancur, bisa rusak, dan generasi baru juga berhak untuk menuntut itu tuh. Jadi bagian-bagian buruk ini akhirnya terbaca bahwa satu rejim ini betul-betul IQ-nya 200 sekolah. Mari kita coba ikuti cara berpikirnya Pak Jokowi, tapi sambil kemudian kita memberikan semacam peringatan pada Pak Jokowi ya, karena saya kira ini pasti ini ada kepentingan para pemain pasir inilah ya, eksportir pasir ini, dan mungkin aja Pak Jokowi kemudian dibujuk-bujuk bahwa kalau ini akan menghasilkan cuan yang cukup besar begitu ya, dan kemudian juga Singapura juga bisa aja mengibuli kita bahwa oke, kalau kalian jual pasir ke kita, mungkin kita akan memikirkan investasi di IKN. Nah, kalau udah masuk begini akan tergoda langsung Pak Jokowi begitu diomongin IKN. Dan saya mendengar katanya ini para pengusaha Singapura juga sudah ada di Balikpapan dan akan berkunjung ke IKN. Nah, tapi jangan lupa bahwa Pak Jokowi ini mesti diingatkan bahwa ini kan bagian kecil yang mungkin yang akan didapat oleh Pak Jokowi. Mereka tahu kok ini kan Pak Jokowi akan berakhir masa jabatan, jadi IKN itu hanya gimmick saja gitu untuk membujuk Pak Jokowi membuka keran ekspor ini. Ya ini mereka investor asing, politisi asing, diplomat asing, terutama yang bermukim di Singapura, tahu bahwa Jokowi lagi kehausan sensasi, kehausan legasi. Jadi orang yang haus legasi ini ya disodorkan semacam ya kayak disuruh minum air asin aja Jokowi kan, makin lama makin haus dia tuh. Lalu tiba-tiba dehidrasi itu. Lalu tiba-tiba tekanan darahnya naik itu karena kebanyakan garam di dalam pembuluh darahnya tuh. Jadi bagian-bagian ini yang kita anggap kok bisa ya seorang presiden dengan staf ahli segala macam kementerian yang secara teknokratis mampu untuk membayangkan impact-nya, kok nggak bisa berpikir ya. Jadi karena presiden nggak bisa berpikir itu aja kan. Jadi orang yang nggak bisa berpikir pasti akan diakali oleh orang yang berpikir, lawan maupun kawan. Kan kawan-kawan Pak Jokowi juga tahu bahwa presiden udah di ujung kok, mari kita manfaatkan seluruh kebijakan negara untuk kepentingan klien geng-geng itu di dalam istana kan. Itu intinya kan. Batu bara kuras saja habis-habisan, nikel kuras saja habis-habisan tuh. Mumpung Jokowi masih bisa kita tipu, kira-kira begitu. Tapi ini bukan kesalahan mereka, ya mereka tentu memanfaatkan kelemahan Jokowi. Dan kelemahan Jokowi udah kita tahu dari awal bahwa Bapak Presiden kita punya ketidakmampuan berpikir komprehensif. Dasarnya itu. Tapi itu mau ditutupi dengan apa kemarin itu, bahwa kesukaan pada Jokowi, iya kesukaan pada Jokowi, iya, tetapi kita tahu bahwa kesukaan itu direkayasa supaya Jokowi makin lama makin disenangi kan. Karena itu Jokowi makin lama menganggap, loh saya kan disukai 80%, ya biarin aja saya lakukan hal yang merusak lingkungan, yang merusak masa depan generasi, tidak memberi harapan bahwa Indonesia bisa tumbuh sebagai negara penghasil oksigen atau penghasil keanekaragaman hayati di laut itu. Ya, jadi soal-soal beginian yang akhirnya kalau kita lihat secara akademis, ya memang udahlah ini presiden yang nggak sampai pikirannya untuk bergaul di tingkat konsep-konsep yang agak sophisticated hari ini, terutama soal konsep lingkungan. Iya, tapi masalahnya kan kita kan dengan siklus pemilihan 5 tahun sekali dan kemudian dibatasi 2 periode itu kan kita bisa menghormati pilihan rakyat. Oke lah kalau katakan rakyat salah memilih, tapi kan ada batas waktunya 10 tahun maksimal dan kita akan ganti secara demokratis kan begitu. Tetapi yang terjadi justru ini malah dia menginginkan perpanjangan. Itu saya kira kan yang dilema yang kita hadapi, Bung Rocky. Dan nanti presiden berikut akhirnya mesti iyain lagi bahwa Indonesia mungkin udah ada deal bahwa 50 tahun ke depan itu silahkan bisnis pasir itu diatur dalam perjanjian internasional, kita nggak bisa gugat. Nanti Singapura bilang Anda wan prestasi, Jokowi bilang kita berbisnis 50 tahun kok. Jadi kemampuan memprediksi bahkan atau lebih dari itu sekedar ya prediksi mungkin nggak ada unsur dadakannya, tapi mitigasi kan mestinya udah ada di depan kita kan. Misalnya, bisnis pasir itu mitigasinya apa ke depan? Jangan bebankan itu pada presiden berikut. Jadi presiden berikut akan disandra oleh kekacauan yang dibuat Jokowi. Soal demokrasi yang nggak beres, soal ketegangan rasial yang masih berlanjut sampai hari ini, soal hutang luar negeri, soal kerusakan lingkungan, itu semuanya beban buat presiden berikut. Jadi Jokowi meninggalkan bom waktu bagi presiden berikutnya. Nah harusnya
partai-partai ini masuk lagi di dalam soal etika untuk mewariskan kekacauan, kan itu kan. Bukan tiba-tiba disogok Jokowi lalu bilang oke, kami sepakat apa namanya tuh sistem tertutup, kami sepakat penundaan pemilu untuk membereskan dulu hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Lalu anggota DPR rame-rame menyatakan kami masih mendukung Jokowi karena tanpa ikut pemilu gaji kami akan diperpanjang 3 tahun. Kan itu. Jadi ini bangsa betul-betul udah masuk pada politik kurawa. Yes, dan sistem proporsional tertutup itu akan semakin membuat para anggota DPR itu sangat-sangat bergantung pada kekuasaan dari pimpinan, dalam hal ini ketua umum ya. Padahal sekarang saja dengan adanya sistem recall atau sistem PAW saja itu membuat anggota DPR itu tidak pernah jadi wakil rakyat, tapi lebih pada wakil partai politik. Nah, saya khawatir dalam situasi ini ketika tiba-tiba kemudian nantinya ini rame-rame anggota DPR kemarin bikin jumpa pers 8 fraksi itu, ketika kemudian ketua umumnya berhasil dilobi Pak Jokowi, bisa diyakinkan oleh Pak Jokowi atau berhasil dibujuk oleh Pak Jokowi, ya mereka akan balik badan semua gitu. Ini sesama oportunis lagi nunggu momentum. Jokowi jadi oportunis, anggota DPR jadi oportunis. Jadi udah kita anggap aja memang ada semacam arah sunatullah untuk membuat bangsa ini memang mesti hancur dulu baru bisa bangkit lagi. Kita nggak ada soal sebetulnya. Hanya yang jadi problem adalah kenapa di ujung masa jabatan Presiden Jokowi, di ujung akhir kepemimpinan legislatif, ternyata manusia Indonesia itu persis seperti yang digambarkan oleh Mokhtar Lubis, itu oportunis dan bahkan terus itu, dan bahkan ada istilah yang lebih parah lagi ya. Kalau masih ada kita tambahin lagi hari ini. Dan tapi kita perlu ingatkan Bung Rocky, semua itu ada batasnya, begitu ya. Kurva kan juga begitu. Kalau kurva itu udah sampai ke ujung pasti akan turun juga gitu posisinya. Nah, saya kira itu yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat apa-apa sekarang udah melampaui batas ya gitu. Sama seperti ketel yang kita titik didihnya kita panaskan sangat tinggi, dan kalau kemudian tidak ada katarsisnya kan juga akan meledak juga itu. Ya itu bagian itu yang nggak ada lagi tuh, apa namanya, katup pengaman itu udah nggak ada, dan ya udah kita bikin prediksi aja bahwa akan ada ya pemburukan, akan ada kekacauan. Ya mungkin dalam 2 minggu ini akan ada kekacauan. Jadi sebetulnya kita dengan mudah tahu bahwa ini mengarah pada kekacauan. Ya udah gampang aja, ya terima aja sebagai fakta. Lalu kita mulai berpikir bagaimana mitigasinya. Pasti akan sangat berat buat presiden-presiden berikutnya. Jadi beban sejarah akan diletakkan pada presiden berikut, tapi sejarah akan menghukum Jokowi karena Jokowi lah yang menyebabkan bangsa ini berantakan. Udah terima aja. Ini bukan kesimpulan FNN, ini analisis FNN berdasarkan fakta-fakta variabel yang sedang beroperasi hari ini. Yes, dan hal yang sama sebenarnya sudah diingatkan oleh Pak SBY kemarin ya, potensi chaos, potensi krisis itu. Yes. Secara halus, cuman gaya Pak SBY kan seperti itu selalu ya. Iya, jadi udahlah. Setiap kita ya, warga negara mengerti bahwa negeri ini ada di atas bara api itu. Jadi kalau pakai istilah puntung berasap itu udah dan lahan kering itu udah tersedia. Jadi udah siap-siap untuk satu disaster. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi, kita 0% ya. Oke, prinsip ini tetap kita pegang.